itu awalnya saya puasa. Ya. Puasa 30 hari, Pak Haji. Ya. Terus habis itu saya melihat YouTube Magnet Rezeki dulu yang saya lihat. Nah, terus di sampingnya ada fotonya Pak Haji RDA. Terus saya hidupin, ini kok nyeleneh, kok aneh, malah kita kasih tahu ke istri, malah istri saya bilang, ih kok jorok amat, dibilang begitu Pak Haji. Nah, tapi penasaran saya semakin tinggi, terus ingin melihat terus ngikutin terus itu. Akhirnya habis itu ya itu yang pertama, dari celana saya taruh di atas plafon di tempat usaha. Alhamdulillah Pak Haji. Dan yang pertama kali memang yang mengubah hati saya mengenal RDAY adalah selama 40 tahun lebih saya nggak memegang Al-Quran, Pak Haji. Nggak pernah? Nggak pernah, Pak Haji. 40 tahun? 40 tahun, Pak Haji. Umur saya 53. 53, lahiran tahun 71. Saya. Itu makanya yang pertama membaca Al-Quran dan bangun tengah malam itu karena saya nggak pernah tidur malam, Pak Haji. Itu yang menggugah saya untuk jadi dengan kenal RDAY, jadi Bapak makin dekat sama Al-Quran dong. Yang tadinya jauh betul, sama Al-Quran. Betul, Pak Haji. Nyimpan STNK, ingat di mana STNK sama kunci motor, kunci mobil. Tapi nyimpan Al-Quran di mana ya? Naruh Al-Quran di mana ya? Jadi tapi kalau naruh kunci motor kita ingat ya. Ya, betul ya? Betul. Jawab lo. Tadinya Pak Haji, saya itu di sebelah usaha saya itu di samping saya masjid, Pak Haji. Tapi sampai kadang tuh maghrib saya pokoknya kalau kerja itu membabi buta, Pak Haji. Iya. Istri itu sampai kadang marah-marah. Coba kamu lihat tuh di depan orang pada semua pada sholat berjamaah, kamu masih kerja begitu. Ya. Kadang saya nggak dengerin itu, Pak Haji. Tapi setelah nasihat istri nggak didengar. Nggak didengar, tapi kenapa saya melihat YouTube RDAY, Masya Allah Pak Haji. Saya mulai dari itu saya laksanakan semua, cuman yang penuh tanda tanya saya rasa ingin besar saya ke sini itu ada keraguan. Yang pertama masalah sholat malam saya sama jam mandi, Pak Haji. Oh iya. Kalau seharusnya kan habis bangun tidur, tapi karena saya setiap malam nggak pernah tidur, Pak Haji. Karena rumah makan saya 24 jam, saya bagian malam, istri bagian siang. Gitu. Ini minta petunjuk, itu yang bikin saya ragu-ragu, Pak Haji. Nggak apa-apa, kan kalau tidur nanti kebablasan. Nah itu memang, Pak Haji. Kalau tidur kadang jam 7 baru bangun. Iya. Tapi kalau enggak, kita boleh. Jadi dari jam 10, jam 11 kita sholat taubat yang 18 kali. Nanti kita sambung langsung nunggu jam 00 kita mandi. Langsung sholat malam, baca Al-Quran sampai pagi, bahkan sampai habis. Saya yang tadi kan cuma baca Al-Quran, Pak. Jadi sekarang udah mengenal Al-Quran dong sekarang? Alhamdulillah. Terus bulan puasa kemarin saya bisa khatam 2 kali. Wah, khatam. Tepuk tangan dong, Bos. Wow. Itu sampai 40 tahun nggak kenal Al-Quran, setelah kenal RDAY Ramadan bisa khatam. Iya. Padahal Ramadan tahun kemarin baru-baru khatam ya. Ramadan kemarin ini ya, tahun ini. Kemarin. Bukan tahun ini, Pak Haji. Iya, tahun 2024 nggak mungkin kan? Enggak, Pak Haji. Saya mengenalnya RDAY baru bulan 10, akhir 9 bulan 9 bulan 10 2024. Jadi 2023 belum pernah khatam. 2022 belum pernah khatam. Jangankan khatam, baca jangan nyentuh aja enggak, Pak Haji. Nyentuh aja enggak. Enggak, betul. Wow. Tapi karena pikiran saya dulu tuh karena mungkin orang tua memupuk dari kecil tuh kalau ngaji saya dimarahin dulu, dipukulin, Pak Haji. Ya. Itu sama bapak gitu. Terus adik tuh yang nomor 3 mau pergi mau ke pesantren, Pak, diinjek lehernya sini sampai bunyi tekik gitu dulu itu adik saya. Makanya kita itu sampai bagaimana ya masalah tentang agama, tentang mengaji tadinya itu enggak, tapi kalau pekerjaan memang, Pak Haji. Karena memang dari kecil udah digembleng untuk kerja sama bapak itu. Nah, bapak asli mana?
Tulungagung, Pak. Tulungagung. Mama Istri asli mana? saya. Istrinya Bapak Aslinya dari Blitar, cuman semuanya udah pada di Jember, Pak Haji. di Jember. Saya. Kok bisa merantau ke Ternate? Gimana ceritanya? Wah, ceritanya panjang. Saya dulu kena di Bali 17 tahun, Pak Haji, dari bujangan ya sampai dapat istri, dapat anak satu. Oh, Kena ketemu bom istri Bali. di Bali. Saya. Terus akhirnya di Bali kena bom 2000 bom pertama 2001. Saya pulang ke Jawa karena udah nggak bisa bertahan, Pak Haji, di Nggak Bali. bisa bertahan. Iya. Mobil 2 melayang. Kenapa melayang? Ya karena udah usahanya udah nggak bisa ini karena mobilnya masih kredit. Oh. Karena kan angkot satu yang pakai di taksi yang di pangkalan di pantai-pantai itu, Pak Haji. Oke. Ya semenjak mulai dari Cresmon dulu kan kita dapat pesangon untuk pakai wirausaha sendiri. Tapi dengan kejadian itu waduh parah sekali, Pak Haji. Terus saya pulang di situ, adik kebetulan jadi polisi ditugaskan pertama di Ambon. Ternate pecah 2000, adik ditugaskan di Ternate. Setelah 2004 udah mulai aman, saya disuruh ke sana Ke Ternate. Saya, Pak Haji, sampai sekarang. Sekarang buka rumah makan di Ternate. Di Ternate. Ya cuman saya kok dengan yang belakangan ini sudah jauh dari bukan 100% lagi, Pak Haji, udah 1000%. Jadi perubahannya yang sebelum mengenal RDAY deketin miknya. Semakin banyak kita punya usaha cabang, semakin banyak utangnya, Pak Haji. Itu yang jadi kendala. Atau mungkin waduh ya Allah, apa ini setelah kita belajar dari RDAY, kita praktekkan, tinggal sedikit aja, Pak Haji. Tinggal sedikit. Iya. Makanya saya memberanikan diri ke sini. Ya. Saya paksain, kebetulan orang tua lagi sakit udah kurang lebih sebelum corona ya, Dek, ya. Bapak sakit nggak bisa jalan tuh dari 2019. Jadi Bapak umur berapa sekarang kira-kira? 82-an kalau nggak 82-an. Iya. Jadi yang masih ada Bapak atau Ibu? Lengkap, Pak Haji, alhamdulillah. Bapak berapa bersaudara? 6, tapi itu sisa 2, Pak Haji. Hah? Sisa 2. Bapak 6 bersaudara, sisa 2. Adik Bapak dengan adiknya Bapak aja. Oh iya. Kalau Bapak berapa bersaudara? 5. 5 masih ada semua. 5 ada tambahan 1, Pak Haji. Oh ini. Ini dari anak yatim piatu karena mamanya sebelum meninggal dikasihkan ke ibu saya. Oh dirawat. Dirawat dan aktenya pun sudah orang tuanya ibu dan bapak saya. Oke. Sekarang umur berapa? Umur 18 tahun. 18 tahun. Kegiatannya apa? Kuliah Oh di mana? di Universitas Terbuka Oh di di UT. Di Jember. Jember. Oh jadi bapak ibunya tinggalnya di Jember yang lagi sakit bapaknya. Saya, Pak Haji. Jadi sakit apa bapaknya? Kemarin setelah saya periksakan pengapuran, Pak Haji. Oh iya, gampang pakai centong, dicentongin. Itulah makanya Pak Haji saya yang tujuan ke Pakai sini. centong yang tua, yang keramat, yang udah tua. Saya minta centong dari Pak Haji nantinya, atau apa itu yang satu minta bibitnya lah kalau ini ya Pak Haji. Ya saya jadi nanti yang penting orang tua itu kemarin saya sebelum datang ke sini, padahal Bapak itu dari awal saya sudah daftarkan haji ya Pak Haji ya, dari 2013 belum dapat, saya ajukan lansia nggak dapat, terus saya tawarin umroh nggak mau waktu masih sehat. Kenapa saya mau berangkat ke RDAY ini kurang 2 hari Bapak nanya sama pengurus kapan saya diajak berangkat Pak Haji. Itu saya bersyukurnya saya perawat Bapak dari Lebaran 5 hari Pak Haji kemarin Bapak habis masuk rumah sakit. Boleh nanti dicentongin, sembuh kok. Jangankan buat centongin yang sakit. Kemarin yang kena pesugihannya dicentongin, kalau Bapak lihat YouTube kemarin yang sebelum maghrib. Saya. Itu kan ada yang nyari pesugihan tuh, yang disantet tuh. Dicentongin teriak-teriak.
Padahal apa hubungannya centong sama disantet? Santet aja takut sama centong itu. Jadi suaminya duduk di sana. Yang YouTube kemarin, sekarang kan hari Senin, yang hari Minggu kemarin. Nah, jadi habis maghrib nanti Bapak lihat tuh ada YouTube, dia disantet sama pacarnya. Itu dicentongin sampai teriak-teriak. Takut. Padahal apa hubungannya orang itu centong kayu. Iya. Saking keramatnya. Nah, apalagi penyakit, pasti dia lari. Itu dicentongin papanya. Terus bagian yang sakit dicentong. di rumah juga ada yang tetangga yang selalu merhatiin setiap adik saya yang pulang, adik-adik saya yang pulang, dibilang kalau saya yang pulang kenapa bapak saya jadi sehat gitu Pak Haji. Jadi tidak ada yang dirasa sakit, itu penyakitnya pun dicek di lab, jantung, ginjal semua nggak ada Pak Haji. Cuman nggak bisa jalan karena gemetar aja. Boleh. Nanti obatnya centong sama belut. Nanti beli belut, lindung. Iya, belut. Iya, siap Haji. Mau tidur sehari 3 kali dipecut 9 kali. Iya. Kalau belutnya mati digoreng, beli lagi belut yang masih hidup. Siap Haji. Dipecut pakai belut. Terus selama 99 hari. Kalau baru 5 hari sembuh ya udah. Baru Siap. 10 hari sembuh ya udah. Baru 20 hari sembuh ya udah. Paling lama 99 hari dipecut. Nanti dia bisa normal lagi jalan. Ya mudah-mudahan sebelum berangkat umroh rencana kan udah didaftarkan untuk bulan 8 Pak Haji. Oh, Agustus. Siap. Dipecut aja pakai belut. Iya. Jadi berangkat umroh dari Ternate. Enggak, dari Jember Pak Haji. Oh, dari Jember. kampung. Oh, dari kampung. Iya, enggak jauh dari dari pengurus masjid yang ini, dari kiainya masjid. Oke. Masjid pas di sebelah rumah. Jadi nanti obatnya bapaknya tuh dicentongin Siap Pak Haji. sama pakai belut dipecut. Sehari 3 kali, sekali mecut 9 kali minimal, lebih boleh. Selama 99 hari paling lama. Kadang baru 5 hari udah sembuh, 20 hari sembuh. Boleh terus. Paling lama 99 hari. Nanti Siap. normal. Siap. Nah, ini Bapak maksain ke RDAY sedekah 10 juta. Iya. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya hutang lunas Pak Haji, karena kita punya utang yang belum terpenuhi di bank masih ada. Terus yang kedua apa ini? Ya biar kita namanya yang yang sesuai di YouTube kan kaya raya tajir melintir Pak Haji. Boleh. Ya. Terus yang ketiga kemarin kita waktu testimoninya untuk mandi pandan itu kan Pak Haji kasih di itu kan 9 lembar. Nah, itu saya mau ya pakai bayar kan nggak ada ya Pak Haji, tapi arisan itu mau pas tanggal kurang 1 minggu. Saya sebelum sholat hajat itu kita mandi pakai pandan, suruh Pak Haji senyum 41 sudah. Cuman saya mandinya setiap cebok itu loh apa namanya. Nah itu 9 kali Pak Haji. Oh, setiap gayung. Setiap gayung tuh saya hitung 9 baru berhenti pakai sabun. Oh iya. Ulang lagi 9 lagi gitu. Boleh. Jadi kita nggak asal pakai jebur-jebur karena saya harus dapat arisan 50 juta itu tadi. Iya. Alhamdulillah berhasil Pak. Dapat arisan? Dapat 50 juta. Siap. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Itu yang mandi pandan biasa kalau sholat hajatnya saya setiap ada ini saya sholat hajat gitu aja. Jadi memang wah ini kok ada pandan 9 lembar, ini 9. Oh berarti saya mandinya harus 9 kali dong. 9 saya kali. bilang begitu. Jadi nggak asal main jebur-jebur gitu Pak Haji. Iya. Nah alhamdulillah pas digoyang begini harus dapat, pasti dapat. Saya dalam hati begitu. Ya, sambil yakin. Karena yang dikocok kan 2 orang Pak. Ya. Itu arisan 100 juta dapat 2 orang. Nah terus harusnya
Pas jatuh gitu dapat, ya Allah, pas dibuka nama istri saya, alhamdulillah Pak Ah, Haji. iya. Itu pas di bulan puasa pertengahan Pak Haji. Iya. Berarti intinya dari cerita Bapak itu yakin tuh nomor satu. Nomor satu Pak Haji. Karena awalnya yang saya tahu kan magnet rezeki. Iya. Tapi karena Pak Haji bilang yang dilangkahin ibu saya setiap mau pergi jauh tuh pasti saya suruh tidur di depan pintu dulu Pak Haji. Oh, ini ilmu dulu berarti. Dari saya masih baru merantau dari awal. Oh. Itu ibu sudah Berarti kayak benar begitu. ya ucapan saya. Tidak Ilmu salah. kearifan Terus lokal ya. ini dulu saya pernah masih ingat jatuh dari tempat tidur, ini benjol besar sekali, nggak Diuyak diobati. pakai rambut. Pakai rambut karena rambutnya Pakai rambut mama ibunya. panjang. Pakai rambut Nah, ibunya. Likas juga ya tuh. Nah, ini masih ingat nih, masih kebagian juga. Oh, diuyak pakai rambut Iya, ibunya. iya. Sembuh. Sembuh Pak Haji. Oh, Kempes lagi, Pak Haji. Berarti ini ilmu kearifan lokal ya. Siap, betul Pak Kalau Haji. orang bilang di YouTube aliran sesat, bohong dong. Bohong, tidak Ini Pak kan Haji. ilmu udah ada dulu dari kita kecil. Bukan Pak Haji. Hah? Dari saya pernah ke sana kemari, yang membukakan pintu saya untuk saya bisa sholat berjamaah sama Al-Quran cuma RDAY Pak Haji. Oh, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Saya sampai ke sana tadinya nggak ada Pak Haji. Saya sampai di Banyuwangi pernah, ke Pak sana pernah. Tapi rasa niat untuk sholat itu masih berat Pak Haji. Iya, Apalagi saya sampai baca Al-Quran. iya. Ini saksi adik saya kemarin sampai saya dibikinkan selamatan sama ibu saya. Selamatan. Kemarin. Saya. Jadi telur kampungnya 7 sama ayam ingkung 1. Waduh, tinggal kurang satu tuh. Mau berangkat ke sini tuh disuruh Bubur merah, bikin. bubur putih. Iya. Merah putih. Kalau merah putih biasanya ibu itu nggak lepas dari kelahiran. Semua Oh, anaknya hari dibikin. lahir ya, Iya. hari lahir Kalau ya. pas Senin Pahing, Wetonan tuh Pak Haji. Bubur merah, bubur putih ya. Tetap. Bubur merahnya pakai gula Jawa ya. Iya. Oh iya. Kalau itu ibu nggak pernah putus. Berarti ini kan ilmu ini udah ada dari dulu Dari kan? dulu, Pak Haji. Bukannya kita neko-neko, Oh, bukan enggak, kan? betul. Emang ada alirannya dari Allah Betul. tuh begitu garisnya ya. Buktinya gini Pak Haji ya. Kalau sampai saya nggak meraktekkan, nggak terjadi, nggak berhasil, nah berarti Pak Haji bikin-bikin. Iya. Atau mungkin aliran sesat atau nyari-nyari. Iya. Ini saya belum kenal Pak Haji, saya sudah Meraktekin. meraktekin, udah mantap duluan, udah yakin Dan udah duluan. ngalamin kejedot Kejedot nih ya, betul Pak Haji. dan sembuh. Masih inget itu Pak Haji. Terus kalau sakit mata merah belean itu cuma dikencingin sama mama. Iya, Dikasih betul. begini. Kalau enggak lidah, apa ludah? Ludah basi bangun tidur. Bangun tidur belum ke kamar mandi. Iya. Itu nggak usah, kalau nggak mau punyaan mama kamu sendiri, tapi kamu nggak boleh mandi dulu, dibilang Iya. gitu. Itu dari dulu ya. Dari dulu. Dari kita kecil ya. Masih SD. Udah ada ya. Udah ada. Wow. Saya masih ingat itu Pak Haji, bukan masih teringat sekali gitu. Iya. Jadi orang kadang itu aliran apa Pak Haji? Bukan, ini ilmu kearifan lokal. Ya. Dari kita kecil udah Kita ada. kita Jadi- tahunya kearifan lokal kan setelah lihat RDAY Pak. Oh Iya iya. Pak Haji. Iya. Taunya lah ini orang-orang dulu, saya bilang begitu. Ah, iya. Iya, tadinya saya bilang tapi alhamdulillah juga tadinya rumah makan saya yang lebih begitu, jadi rendeman celana dalam istri saya sama saya gabung, saya rendem. Kalau mau kasih cawe-cawe atau disiram di halaman tuh, saya sama istri kencing duluan. Pak Iya Haji. betul. Setiap hari, karena ini tinggal istri doang yang di sana sekarang. Iya betul. Tapi alhamdulillah Pak Haji, Iya. perubahannya luar Luar biasa. biasa ya. Betul. Warungnya. Nah mau saya Pak, Siap. dengan Bapak tadi hajatnya jauh-jauh dari Ternate, kaya raya tajir melintir, jauh-jauh dari Ternate, utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Maunya saya Bapak bisa gak bikin takjub Allah, biar Allah bikin takjub Bapak. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Nah, biasanya orang baca Qurannya 1 juz, Bapak
tingkatin. Biasanya orang baca Qur'annya 1 juz, Bapak tambahin. Jadi biar Allahnya takjub. Siap. Tapi kalau Bapak bacanya sekedarnya baca, saya nggak setuju. Allahnya Siap, jadi nggak takjub. Kalau Allah nggak takjub, nanti Allah nggak bikin takjub kita. Betul, Pak. Jadi bikin Allah takjub. Jadi anak yang bikin orang tuanya takjub, pasti orang tuanya bikin takjub anak. Amin. Amin. Adek yang bikin takjub kakaknya, pasti kakaknya bikin takjub adeknya. Siap. Begitu. Jadi apa ya namanya? Kayak contoh ya, kayak kemarin anak yatim mau umroh. Itu tanpa disuruh, saya nukerin duit tuh real. Yang satuan, yang limaan, yang 10-an, yang 20-an. Itu saya tukerin banyak, sampai 300 juta buat dibagi-bagi ke anak-anak. Kenapa? Karena anak yatimnya bikin takjub Allah. Sehingga Allah bikin takjub tamu-tamu RDAY. Bayangin orang baru datang aja ke RDAY, belum ijab. Alhamdulillah Pak Haji, saya baru nyampe belum ijab, tapi alhamdulillah kontrakan saya ada yang ngisi. Padahal tuh kontrakan udah kosong 2 tahun Pak Haji. Hah? Belum ijab, belum, baru datang. Wow. Apalagi saya ijab ya. Iya, iya. Nah, berarti kan bikin takjub. Nah, Bapak coba bikin takjub Allah, biar Allah bikin takjub Bapak. Caranya apa? 3. 1, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Siap. 2, paksain sholat taubat. Siap. Yang 18 kali sama yang 50 kali, jadi 68. Kenapa Pak Haji mesti 68? Karena magnet rezeki Pak Nasrullah cuma 57 bisa cair 21 miliar kalau Bapak lihat di YouTube, Iya, di TikTok. betul. Nah, kita 68. Saya mau Bapak di hari tuanya nanti usia 50, 60 uang ngejar Bapak. Jadi Bapak punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. 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 Seperti siapa? Ya seperti saya, gurunya. Duduk manis, duitnya datang. Pak Haji, kata orang-orang, kita harus bekerja. Bekerja benar. Tidak harus bekerja juga benar. Ada contohnya. Coba Imam Maliki sama itu Imam Syafi'i, coba cerita. Dengar ya Pak. Iya. Jadi tadi tegaskan Pak Haji, kalau Imam Syafi'i itu yakinnya untuk mendapatkan rezeki itu harus kerja keras. Kerja keras. Tidak salah. Tidak salah. Tapi kalau menurut Imam Maliki, gurunya, guru dan murid, kalau Imam Syafi'i seperti tadi, Imam Maliki bukan salah, benar juga, tapi tidak harus. Ada. Nah, Imam Syafi'i membuktikan bahwa dia akan bekerja untuk mendapatkan hasil, memberikan contoh kepada gurunya. Maka dia jalan keluar ke tempat orang yang panen anggur. Kerjalah dia di tempat panen anggur. Habis bekerja dapat upah anggur. Tentu ada kenal bagian yang panen anggur, dikasih di samping dapat gaji anggur. Imam Syafi'inya dapat titipan juga untuk gurunya. Nah, dibawa pulang. Maksudnya mau menunjukkan kepada Imam Maliki bahwa saya benar, untuk dapat anggur harus bekerja. Tetapi ternyata sampai di sana Imam Syafi'i nyampaikan, Syekh, ini tadi saya bekerja, ditekan kata bekerjanya. Saya bekerja sehingga saya dapat anggur ini saya taruh. Dan ini ada titipan dari pemilik anggurnya tadi untuk Syekh. Nah, senyum kan Syekhnya, Imam Malikinya, alhamdulillah saya tadi mengucap siang-siang gini kalau makan anggur enak kali ya.
alhamdulillah kamu datang bawa anggur double, satu dari hasil kamu, yang satu dari titipan orang. Kemana Imam Maliki? Gak kemana-mana. Tapi makan anggur, makan. Kerja, enggak. Anggurnya datang sendiri. Nah, nanti termasuk Bapak bisa juga dengan warung yang super laris, maka Bapak tinggal kontrol, duduk manis, jalan ke depan, jalan ke belakang, lihat-lihat, sudah mereka duit datang sendiri. Coba cerita pengalaman orang Indramayu, Ya. kaya raya tajir melintir. Jadi seperti yang orang Indramayu, Pak, itu kan banyak pelaut di sana. Nah, beliau memang punya kapal, tapi memang punya kapal untuk berlayar ke Papua. Ya, istilahnya untuk melaut. Melaut. Iya. Dia layar enggak? Enggak, dia di rumah. Modalnya 900 juta untuk beli solar perjalanan Indramayu Papua. Papua. Solarnya selama 3 bulan. Perbekalannya untuk makan, minum, masak dan sebagainya, bumbunya untuk perlengkapan hidupnya, ABK-nya ABK-nya. itu 400 juta, jadi 1,3 juta. 1,3 juta sekali jalan. Modalnya dari mana? Dari ada yang modalin, ada koperasi, ada KUD, ada orang yang ngasih untuk biaya itu. Nanti pulangnya Kembali dapat ikan, dapat ikan. nyari ikan ke sana, itu nyari ikan Ke Papua. ke Papua. Sampai di Indramayu dipanen ikannya, itu kalau dijual langsung dibeli untuk diekspor, itu nilainya bisa sampai 3 juta. Semakin dia doanya, semakin 3 ibadahnya. juta, 3 miliar. 3 miliar. Saya 3 miliar. untuk diekspor. Terlalu semangat bos, lo bos. Begonya jadi nongol. 3 miliar pak. Sama 3 miliar. Dimodalin maka UD 1,3 1,3 miliar. Cairnya ikannya 3 dijual 3 miliar. Jadi Laba. masih ada sisi selisih 1,7. 1,7 miliar. Dia Ya, duduk itu aja. kalau ikan biasa campur, tapi kalau ikan tenggiri itu dia nilainya kalau dijual diekspor ke Cina itu Bisa sampai lebih. 5 miliar. Betul, Mas. Ya. Padahal dia cuma di rumah, yang kerja 16 ABK. Iya. Yang ke Papua, dianya di rumah ongkang kaki meraktek ilmu RDAY. Nah, saya maunya di hari tua kita 50 ke atas, 60, 70, 80, bahkan 90, bahkan 100, maunya saya duit datang sendiri. Pak Amin. Haji kenapa sih nyebutnya umurnya 100? Karena orang yang baca Quran itu umurnya selalu di atas 100. Orang yang baca Quran ilmunya di atas 100 tahun. Dan tidak kena penyakit pikun. Tuh kalau kita baca Quran. Kan lumayan. Kalau Betul. pikun, nah. Kalau umur pendek, nah. Lanjut. Nah, jadi semangatnya seperti itu, Pak. Siap. Kita bisa diam, duduk, ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Ada seperti itu tadi contohnya. Nah, kuncinya yang tadi sudah disampaikan Pak Haji, harus bikin takjub Allah. Kenapa harus bikin takjub dengan 2 tadi? Bangun malam, berarti Bapak tidak bangun kan? Enggak. Enggak, langsung. Langsung. Karena semalaman, Siap. meleknya semalaman. Ya, jadi enggak harus Karena udah terbiasa. ya. Termasuk harus juga sholat Salat taubat tadi. Taubatnya. Sholat taubatnya 18 sama 18. tambahan 5. Jadi 68. Apalagi Bapak sudah nonton
sedikit banyak tentang magnet rezeki, nah itu harus tambah lebih yakin. Kenapa itu harus dibersihkan dengan sholat tobat? Jadi hati kita harus benar-benar bersih, benar-benar bersih. Karena perintah Allah untuk mohon ampun. Mohon ampun. Kalau kita mohon ampun, Allah berjanji untuk melipat gandakan harta Bapak. Kalau warungnya sekarang ada berapa cabang? Baru 4, Pak. 4 cabang. Alhamdulillah. Nah, nanti dilipat gandakan terus, orang ada yang franchise, orang ada yang buka warung untuk ngambil resep, ngambil masakannya dari warung Bapak, namanya warung. Ya, ini sementara masih apa ya, dengan cara yang model lama masihan, cabang biasa. cabang biasa ya, mudah-mudahan dengan selesainya anak kuliah nanti diteruskan, bahkan dia mau Ya. berkarir malahnya ingin nerusin ke kuliner juga gitu. Ya, makanya dengan praktekin yang disampaikan Pak Haji tadi, dengan bikin takjub Allah, Bapak akan punya tameng. Tamengnya apa? Ibadah ekstrim kepada Allah, ditambah lagi pastinya harusnya dengan sedekah ekstrim. Karena menjadi tolak balak dari kewajiban yang Bapak jalani selama ini, punya pinjaman, punya wajib bayar bunga, itu balak lah, itu diimbangi dengan tolak, harus seimbang minimal, kesana arahnya. Jadi bikin takjub Allah kan ada 2, Pak ya, sedekah ekstrim, ibadah ekstrim. Ibadah ekstrimnya Bapak sudah praktekin dan hasilnya ada. Sholat tahajud, baca Qur'annya dimaksimalkan, sholat tobatnya sudah. Nah, itu dengan kuatkan lagi dengan sedekah ekstrim, minimal sedekah subuh rutin jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya tidak boleh bolong. Harus semangatnya tidak kalah dengan orang-orang mana itu yang pada kera-keranya banyak itu, Tulungagung. Ngujang. Ngujang. Iya. Dekat Ngujang, Bapak. Kalau iya Pak. Dekat dengan Ngujang. Lewat Pak, lewat jauh malah. Lewat jauh. Iya. Kasih tahu motonya. Orang muja sama orang nggak Mujang. muja. Coba. Kampungnya Ngujang namanya, Pak Haji. Kampungnya. Ngujang namanya. Yang di Tulungagung, tuh, yang Tulungagung tempat itu. Nah, pesugihan. coba banyak. motonya dia apa motonya? RDIY. RDIY apa, coba kasih tahu biar Bapak juga Bapak, jeli. mungkin Bapak juga pernah dengar ya, yang Ngujang, yang kera-keranya banyak itu ya. Bukan dengar, malah justru diceritain sama Diceritain. Bapak dulu. Ceritanya ditunjukin juga. Ya memang kalau Mau kaya. kamu mau cepet ya itu, tapi ya kamu jangan lama-lama lihat Bapak sama Mama, dibilang begitu. Di Ngujang situ juga. Iya. Mojanya di Ngujang. Iya, di situ katanya sih Pak, saya nggak Di pinggir kali itu. di pinggir kuburan ya. Oh, di kuburannya iya. situ. Iya. Coba kasih tahu motonya. Ya, jadi kalau mereka, kalau yang ditawarkan ke orang tua, ke bapak tadi, motonya kan begini kira-kira loh ya. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan. Iya, Pak. Itu motonya. Motonya begitu. Motonya dia. Walaupun jadi kera. Walaupun jadi kera. Jadi kera Pak sih kalau di Mujang itu. Iya. Oh, Jadi keranya nggak berkembang, itu saja ya Pak. Iya, betul. Iya. Kadang kalau kurang kunjungan dia pulang sendiri Pak. Pulang sendiri katanya, keluar ke kota. Iya. Iya benar. Turun-turun ke jalan. Turun ke jalan. Iya, di jalan raya. Di kota itu, di pinggir jalan. Nah, kalau moto itu moto mereka, kita harus rubah, Pak. Motonya RDIY. RDIY. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua,
saudara, bahkan tetangga, lebih baik hidup kaya raya tajir melintir, menjalankan, mempraktekkan ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum mandi Bangun pagi jam tahajud, 00, yang sudah sholat Bapak taubat. praktekkan. Sedekah ekstrim. Itu. Gitu Pak ya. Siap. Jadi sedekahnya harus sebanding dengan bunga yang Bapak bayar ke bank, nanti pasti cepat lunas malahan. Cabangnya jadi berkembang terus dan lancar tanpa Bapak kunjungi akan aman. Bapak kan kalau sudah 4 kan tinggal dari cabang sini lihat cabang lagi, tinggal lihat-lihat aja. Nanti nambah lagi dan aman. Kalau tanpa itu ntar seperti tamu yang dari Sumatera, usahanya banyak tapi nambah utangnya, nambah terus tidak Ini menikmati. yang sebelum puasa ya Pak Haji, kita itu kena koperasi harian itu. Ya karena satu-satunya jalan orang yang kerja yang saya suruh bikin bangunan rumah, kita paksain nggak selesai, mau puasa kan pulang, jadi bisa nggak bisa kan pinjam koperasi. Gitu. Untuk membayar beliau biar dia untuk pulang kampung dulu saya hentikan gitu. Ya itu gara-gara kemarin tuh sampai saya 8 juta lebih Pak bayar per hari. Per hari. Tapi ya itu saya semenjak itu saya terus, apalagi saya tadarusnya itu saya teruskan terus Pak, nyambung terus. Nah sekarang tinggal sekitar 2 jutaan, hampir lunas lagi. Alhamdulillah. Ini yang angsurannya perharinya. Ini yang untuk koperasinya. Jadi yang untuk banknya udah berjalan mau 3 tahun. Kan ikut kur 4 tahun. Nah kalau Bapak setuju, bisa gak Bapak pulang dari sini dipraktekin? Bapak pulang dari sini dipraktekin. Bisa. Ya, pasti jadi bisa. Gimana Pak Haji? Ya. Bapak paksain pulang dari sini yang gampang-gampang dulu dikerjain. Siap. Bangun jam 00, oh saya nggak bisa kan saya melek, ya udah kerjain. Bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, paksain baca Quran. Sholat taubat 68 kali, yang 18 dari maghrib sampai isya, yang 50 dari jam 5 pagi sampai mau tidur, bebas mau jam berapa aja dicicil. Siap. Nah terakhir Bapak berdoa, terima kasih Allah, terima kasih. Sekarang saya udah punya penghasilan sebulan 10 miliar bersih, terima kasih Allah, terima kasih. Nah begitu. Siap. Terima kasih Allah, terima kasih. Sekarang saya punya penghasilan sebulan 10 miliar bersih. Amin. Nah Bapak meraktekin gitu. Pak Haji, saya harus bekerja atau enggak? Yang tadi dicontohin, Bapak bekerja juga uang datang, tidak bekerja juga uang datang. Bapak tinggal meraktekin ilmu RDA dulu, nanti jalannya ketemu. Siap. Gitu. Yang masak ada, yang jualan ada, Bapak tinggal duduk manis. Ya. Nah, ini Minimal sementara setahun 2 kali harus berangkat umroh. Amin. Amin. Minimal setahun 2 kali berangkat umroh. Amin. Minimal tiap tahun bisa berangkat haji. Amin. Gitu. Emang boleh? Amin. Boleh kan, kita tinggal bayar aja. Bayar hari itu, berangkat hari itu. Siap. Kalau tiap tahun berangkat cuman bayarnya ada lebihan lebih mahal. Tapi kan dapat duit 10 miliar. Amin. Setiap bulan. Kalau setahun kan 120 miliar. Amin. Masa nggak bisa? Amin. Bisa. Soalnya kalau duit banyak apapun bisa kebeli Pak. Bapak mau apa aja, yang bilang nggak mungkin bisa mungkin. Siap. Yang nggak bisa pasti bisa. Pasti bisa. Nah, ada pertanyaan lagi ya?
Eh, pertanyaannya yaitu tadi Pak Haji yang ini masalah saya yang mengaji baca Al-Qur'annya belum bisa sampai 12 juz. Nggak apa-apa, bisanya berapa? Yang rata-rata 4 aja Pak Haji. Oh iya boleh. 4 kadang kalau pas kan dipaksain tuh hurufnya goyang-goyang. Boleh. Jadi kita kasih berhenti dulu gitu. Boleh. Siap. Boleh. Pokoknya saya mau Bapak pulang dari sini harus Bapak punya kontrakan. Siap. Pulang dari sini Bapak harus punya ruko. Seperti siapa? Seperti Haji Marco. Amin. Haji Marco waktu datang kemari kontrakannya berapa pintu? 6. Nah, alhamdulillah dia praktekin selama 7 bulan kontrakannya berapa pintu? 21 pintu. Amin. Waktu Alhamdulillah. Haji Marco kemari belum punya ruko. Dia praktekin selama 7 bulan, alhamdulillah rukonya berapa? 15. Nah, mau saya, Bapak juga harus punya kontrakan sama ruko. Biar apa Pak Haji? Ada penghasilan harian dari restoran, Siap. dari catering yang makan. Ada mingguan dari laundry, bulanan, kos-kosan, tahunan, kontrakan. Begitu. Bisa. Bisa. Apalagi kita udah hari tua begini. Siap. Udah 50 tahun ke atas, duit harus ngejar kita. Paksain privat, paksain privat, paksain privat, paksain. Nanti Bapak privat lagi yang kedua, nanti Bapak privat lagi yang ketiga, nanti Bapak lagi privat yang keempat, begitu. Yang saya sebelum datang kemari baru kenal RDAY saya membuktikan. Oh ini Pak Haji, hampir lupa. Yang pertama kali saya baru mempraktekkan celana dalam yang ditaruhin. Istri saya dapat transferan 6 juta katanya dari bank BNI ada Bonus undian. bukan Pak, namanya. Padahal kartunya sudah mati Pak. Jadi ngurus lagi. Tapi di nomor rekeningnya, jadi kartu ATM-nya nggak bisa pakai ambil, udah expired, udah lama. Iya. Tahu ada uang masuk 6 juta. Iya. Subsidi dari pemerintah Iya. katanya. Loh, Pokoknya gini Pak, kalau Itu. praktek ilmu RD luar biasa. Contohnya Iya. ibu saya ya. Iya. Ibu saya lagi bongkar lemari, ketemu buku tabungannya papa saya tahun 1973 sampai tahun 2000 berapa tuh. Itu Iya, iya. dikumulatifin duitnya hampir ratusan juta tuh Pak, hampir miliaran tuh. Ini kan namanya rezeki. Jadi papa saya nabung, bukunya masih ada. Nah, dibawalah ke BRI, di print tuh bertahun-tahun jadi terus bunga terus. Alhamdulillah. Jadi namanya rezeki nomplok. Yang nabung siapa, yang nikmatin siapa. Gitu. Jadi rezeki mah dari mana aja. Pokoknya yang penting Bapak bikin tajub Allah. Siap Pak. Bisa? Itu baru membaca Al-Quran baru malam yang malam pertama itu Pak Haji. Boleh. Bapak Waktu itu yang dapat 6 juta itu. Ya, yang penting Bapak praktekin ya. Iya. Ajarin nyentongin duit cair 10 miliar tiap bulan. Siap. Sama dikasih centong. Ini, Pak. Buat papanya sama buat bapak. Ini bukan untuk belanja Pak ya, Iya, iya. disimpan ntar. Ini ada foto yang ganteng, Iya. ada yang cantik, Dibaliknya gembira. jangan. Siap. Iya, ini yang ganteng. Buka, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali. Al-Fatihah. Sebut atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang wasilah yang saya lakukan ini puluhan
juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Udah dipanggil, diajak komunikasi. Siap. Nanti bahasanya dikembangkan sendiri, Bapak Siap. ya. Ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening saya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar 10 bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Minimal 9 kali lah. Waktunya bebas, habis sholat boleh. Tapi tidak di masjid, jangan dibawa ke masjid. Oh iya. Oh, iya. Nanti bubar. Ini untuk Bapak, untuk nganu uang. Ini pesan Pak Haji tadi untuk ngobati Papahnya. Bapak. Buat ngerokin. Oh, iya. Kalau itu tadi masuk ke sini, Pengapuran. Ya. masuk kan. iya, nanti Kalau biar ini nikah yang baru. kalau ini keluar Siap. sini, sembuh, 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 sembuh. Ini kan kuat, 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 normal, normal, normal. Gini. Nah, gini kan yang kaki-kakinya mulai dari sini. Kalau yang sakit belakang mulai boyok sini ya dipijat pakai ini, ditarik, sembuh, normal, keluar semua, yang lagi keluar, sehat, sehat, sehat. Ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuk juga. Nanti pakai belut, jangan lupa. Iya. Ada lagi? Nanti Bapak ini ya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Tinggal praktek ya. Iya. Sama maunya Bapak praktekin. Nih. Nanti Bapak privat lagi yang kedua. Iya. Nanti Bapak praktekin. Ada cair 10 miliar. Privat lagi yang ketiga. Nanti Siap. cair 10 miliar. Bapak privat lagi yang ketiga. Apa artinya privat 10 juta? Nggak ada artinya, kan cairnya 10 miliar. Siap. Apa artinya privat 10 juta? Nggak ada artinya. Apa artinya sedekah 10 juta? Nggak ada artinya. Karena kan cairnya 10 miliar. Bapaknya sehat. Saya mau Bapak umurnya di atas 100. Amin. Bisa? Amin. Amin. Cara manggilnya itu yang ada di kertas. Siap, Pak. Manggil pembeli. Sama manggil ilmu centong. Oke? Siap. Terkabul ya? Terkabul. Sip, cair 10M. Amin. Amin. Ya. Sayang sama kakaknya ya. Sayang sama kakaknya. Sayang sama bapaknya ya. Terkabul. Ya. Ya, ya. Dibawa, Ini namanya Haji Marco. dibawa.